cara-caranya gimana? Cara-caranya gampang banget ya, benar-benar gampang. Kalian tinggal ke tombol search, bukan tombol, kok tombol. Hai guys, welcome to my channel. Ini adalah video YouTube pertama aku. Aku berharap video yang aku buat ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kalian. Dan hopefully kalian bisa enjoy setiap video yang aku buat. And subscribe ya, jangan lupa. Seperti yang sudah kalian baca dalam judul video ini, hari ini aku akan kasih tahu bagaimana sih caranya untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri, serta tips-tips yang harus kalian perhatikan supaya kalian dapat mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Cause I know that banyak orang yang ingin mempunyai experience bekerja di luar negeri, tapi mungkin mereka berpikir, kerja di luar negeri itu susah karena company-company yang ada di luar negeri itu mereka memprioritaskan orang lokal mereka ketimbang foreigner. Ya, that's true, itu betul. Tapi jangan takut, karena kenapa? Karena di luar sana banyak company-company yang mencari orang Indonesia untuk bekerja dengan mereka, karena mereka mempunyai operational business di mana target operational business mereka itu adalah orang-orang yang berada di Indonesia. So, bagaimanapun mereka membutuhkan orang Indonesia untuk bekerja dengan mereka. Nah, artinya apa? Artinya kita ini orang-orang Indonesia, kita mempunyai peluang yang besar untuk bekerja di luar negeri, since ada company-company yang membutuhkan orang Indonesia untuk bekerja bersama mereka. Dan sebelum aku kasih tahu caranya bagaimana kita mencari pekerjaan di luar negeri, kalian tekan dulu ya tombol subscribe yang ada di bawah, dan jangan lupa untuk like video ini supaya aku makin semangat buat video untuk kalian. Yang pertama kalian itu wajib punya yang namanya online job search platform ya. Pokoknya intinya kayak gitu, yang macam LinkedIn, Caliber, Jobstreet, Job ID, Monster, Indeed. Pokoknya banyak banget ya yang kayak gitu, online job search platform ya, online job search platform. So aku itu favorit aku adalah Jobstreet sama LinkedIn, karena sepengalaman aku Jobstreet sama LinkedIn itu banyak banget vacancy di luar negeri yang membutuhkan orang Indonesia. Selanjutnya, gimana caranya? Gampang banget, kalian tinggal ke tombol search. Bukan tombol. Tinggal ke bagian searchnya dari platform tersebut, dan keywordnya kalian tulis aja Indonesia, and then locationnya kan biasa ada tuh location tuh. Locationnya kalian tinggal pilih location mana yang kalian mau. Misalkan kalian mau kerja di Malaysia, kalian tinggal tulis keywordnya Indonesia, locationnya Malaysia, and then secara otomatis semua pekerjaan di Malaysia yang membutuhkan orang Indonesia untuk bekerja dengan mereka akan tampil di layar tersebut. Oke, sekarang aku mau kasih lihat kalian gimana caranya untuk mencari di pekerjaan luar negeri di LinkedIn. Yang pertama, masuk ke LinkedIn dan kalian ke bagian jobsnya. And then untuk di keywordnya kalian tulis aja keywordnya Indonesia. Terus locationnya sesuaiin sama location yang kalian pengen ya. Contohnya di sini Singapura. Nah, kita bisa lihat di sini ada banyak pekerjaan di Singapura yang memerlukan untuk orang Indonesia ya. Jadi lumayan banyak juga ternyata. Terus kita bisa sesuaiin filternya untuk mencari yang di post recruiter dalam waktu 1 bulan. Lumayan banyak juga. So ini buktinya kalau orang Indonesia itu sangat mungkin untuk bekerja di luar negeri ya guys. Coba kita ganti untuk negara yang lain, kita cari Malaysia. Ya, ini dia Malaysia. Untuk 1 bulan yang lalu ini ada beberapa juga yang posting ya. Recruiter yang posting tentang job vacancy orang Indonesia di Malaysia. Coba kita cari lagi Thailand. Nih Thailand ada satu nih, content operation untuk orang Indonesia. Terus ini Taiwan, Taiwan udah nggak ada ternyata.
Nah, itu dia guys, gimana kita mencari job vacancy yang ada di LinkedIn. Yang kedua, kalian itu bisa langsung ke websitenya. Misalkan nih, kalian dapat info tentang company yang membutuhkan orang Indonesia untuk bekerja dengan mereka. Kalian bisa mengunjungi websitenya dan lihat di bagian career yang ada di websitenya. Setahu aku, beberapa company yang websitenya itu memberikan info tentang hiring ada TDCX, itu adalah mantan company aku, cewek mantan. Well, aku dulu kerja di TDCX di site Bangkok. Setahu aku mereka memberikan informasi tentang vacancy di website mereka di bagian career. Terus yang kedua itu ada Accenture, yang ketiga ada Agoda, keempat ada Expedia, dan kelima ada Booking.com. Tapi setahu aku untuk yang Agoda, Booking.com, dan Expedia kayaknya sekarang rekrutmennya lagi freeze deh, lagi pending karena kan sekarang lagi pandemi COVID-19 ya. Terus mereka itu adalah travel industry which is sangat terdampak dengan adanya case dari corona ini. Nah, kenapa aku tahu? Itu tuh karena kemarin aku waktu belum maret-maretnya corona ini aku sempet ada ngelamar di Expedia yang base-nya di mana ya, aku lupa, di KL. Nah, and then pas case dari COVID-19 ini udah naik nih, si HR-nya itu nge-email aku memberitahukan bahwa mereka lagi freeze recruitment. Nggak dibilang sih itu karena corona atau gimana, tapi menurut aku sih ya karena corona, karena apalagi karena mereka kan travel industry, jadi mereka tuh sangat terdampak. Nah, itu dia 2 cara bagaimana kalian mencari pekerjaan di luar negeri. Kalian bisa menggunakan online job search platform, terus kalian juga bisa langsung ke website dia. Nah, untuk memaksimalkan pencarian pekerjaan di luar negeri, biasanya nih tips dari aku tuh mengaktifkan LinkedIn Premium. Kak, tapi kan LinkedIn Premium itu mahal ya, LinkedIn Premium itu mahal ya, 400-an ribu atau 500 ribu, tapi aku nggak bayar. Aku pakai yang free trial, kan ada tuh di LinkedIn yang free trial premium untuk 1 bulan. Kalian aktifin aja itu. Itu gunanya untuk apa? Itu gunanya untuk message si recruiter tempat kita melamar. Jadi biasanya nih habis aku melamar, aku akan cari di LinkedIn nama recruiternya di company tersebut, and then aku akan message dia. Ketika kalian message si recruiter tersebut, kalian harus menginfokan kalau kalian melihat job vacancy di perusahaan mereka dan kalian sudah apply untuk job tersebut. Nah, tapi jangan hanya kalian bilang simply kayak gitu ya. Kalian harus menjual diri kalian, tapi bukan in a negative way. I mean menjual diri kalian. Kalian tuh harus mempromosikan skill yang ada dalam diri kalian, dan kalian harus convince si rekruter tersebut bahwa skill kalian itu dapat memberikan atau membawa kontribusi yang baik bagi perusahaan mereka. Intinya itu kayak apa ya? Ya kayak kalian bikin cover letter kalau kalian mau kirim job application through email, tapi bedanya ini by LinkedIn message. Nah, pengalaman aku dengan melakukan itu lumayan ampuh untuk membuat si recruiternya itu mengconsider aku sebagai candidate. Nah, itu dia cara-cara bagaimana aku bisa mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Selanjutnya, aku akan kasih kalian tips apa yang harus kalian perhatikan ketika kalian mau melamar untuk pekerjaan di luar negeri, terlebih khusus pekerjaan di luar negeri yang membutuhkan orang Indonesia untuk bekerja dengan mereka. Oke, so yang pertama ya, kalian tuh harus memastikan kalau kalian mempunyai CV yang strong. Bagaimana sih CV yang strong itu? CV yang strong itu ketika kalian bisa mendeliver di CV tersebut skill kalian yang inline dengan apa yang company itu butuhkan, dan kalian dapat menjelaskan dengan detail apa yang menjadi menjelaskan dengan detail job description kalian di previous company kalian maupun di current company kalian. Nah, oke, kita bahas satu-satu ya. Kalau masalah yang skill, tips dari aku nih, biasanya aku tuh mempunyai beberapa CV, bukan satu CV aja. Jadi, aku mempunyai beberapa CV itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk aku menyamakan skills aku dengan apa yang company butuhkan. So let's say aku mau melamar di company yang base-nya adalah sales and marketing.
of course skill aku yang akan aku kedepankan adalah mengenai ability sales and marketing aku, mengenai ability, for example like persuasive skill aku, atau marketing strategi skill aku. Dan in another hand, kalau misalnya aku akan apply di company let's say yang membutuhkan trainer, berarti skill aku yang akan aku highlight adalah communication skill and transfer knowledge skill ya. Seperti itulah. Jadi intinya kalian harus mempunyai beberapa CV, dan ketika kalian mengirim application kalian harus pastikan bahwa CV kalian itu inline dengan apa yang dibutuhkan. Skill kalian itu inline dengan apa yang dibutuhkan oleh company yang akan kalian lamar. Selanjutnya itu kalian harus meng-highlight secara baik dan benar mengenai apa yang menjadi job description kalian di previous working experience kalian, karena ini tuh salah satu yang di-concern sama recruiter. Jadi biasanya bagaimana aku menulis job description aku di previous ataupun current company aku itu adalah yang pertama aku menuliskan secara detail tapi singkat gitu loh, nggak bertele-tele, karena kalau kalian nulisnya panjang juga si HR tuh kayak pusing liatnya, capek gitu loh. Jadi biasanya yang aku tulis itu adalah apa yang menjadi KPI aku, and then bagaimana aku mencapai KPI aku dan bagaimana hasilnya. Di sini ketika kalian menulis seperti itu, si HR itu bisa lihat gitu loh gimana caranya kalian mencapai target kalian, cara-cara apa aja yang kalian bikin dan apa yang udah kalian capai dengan cara kalian tersebut. Yang kedua yang harus kalian perhatikan juga adalah kalian harus bisa berbicara dalam bahasa Inggris dengan lancar, karena walaupun mereka membutuhkan orang yang istilahnya yang bisa berbahasa Indonesia, but still the main business operation itu dengan menggunakan bahasa Inggris, and then interviewnya juga, proses interviewnya semuanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi walaupun grammar kalian itu nggak terstruktur dengan perfect, but at least kalian tuh bisa ngomong bahasa Inggris dan bisa mengerti apa yang mereka sampaikan gitu loh. Sekarang kan kita tuh banyak waktu di rumah karena kita kan lagi stay at home, and then banyak juga yang lagi dirumahkan, banyak karyawan yang di PHK. Nah, gunakanlah kesempatan ini itu untuk belajar bahasa Inggris atau melatih English conversation kalian agar supaya ketika kalian melamar untuk pekerjaan di luar negeri yang membutuhkan orang Indonesia untuk bekerja dengan company mereka, ketika kalian masuk dalam interview proses itu kalian bisa lancar aja dalam interviewnya dan kalian bisa lolos saat interview. Dan yang terpenting ketika kalian udah sampai di sana, bekerja di sana, kalian itu ketika bekerja dengan orang yang yang datang dari luar negeri itu, kalian tuh nggak canggung, kalian tuh bisa ngomongnya. Nah guys, itu dia cara bagaimana aku bisa bekerja di luar negeri dan hal-hal apa aja yang aku concern ketika aku mencari pekerjaan di luar negeri. So, itu dia guys, sharing aku pada hari ini mengenai bagaimana caranya aku bisa mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan bagaimana proses rekrutmen yang udah aku jalani. Hopefully ini dapat membantu kalian dalam pencarian pekerjaan kalian. And lastly, jangan lupa tekan yang di bawah ini, tombol subscribe dan di like ya videonya. And I will see you in another video. Bye.